Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Cinta Rahayu. Saya dari Prodi Pariwisata semester 4, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis dari kasus pariwisata berkelanjutan. Menurut data dari Kemenparekraf, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak lagi fokus mengejar angka kunjungan wisatawan di Indonesia saja, tapi lebih fokus pada usaha mendorong pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di Indonesia. Singkatnya, sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Dalam upaya mengembangkan sustainable tourism, Kemenparekraf atau Bapparekraf memiliki 4 pilar fokus yang dikembangkan. Di antaranya pengelolaan berkelanjutan atau bisnis pariwisata, kemudian ada ekonomi berkelanjutan atau sosioekonomi jangka panjang, keberlanjutan budaya atau sustainable culture, yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, serta aspek lingkungan environment sustainability. Berbekal 4 pilar utama tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan berwisata yang banyak diminati wisatawan. Tidak sekedar berlibur, setiap wisatawan juga tetap memperhatikan protokol berwisata yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kelestarian alam. Mengutip laman kemenparekraf.go.id, menariknya sebenarnya konsep sustainable tourism bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya destinasi wisata berbasis sustainable tourism yang masih terus bertahan hingga sekarang. Pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku atau stakeholder, kepemimpinan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatikan terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, serta promosi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil Taman Nasional Ujung Kulon sebagai contoh bentuk dari pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya dikenal sebagai salah satu situs warisan dunia dan rumah bagi badak Jawa saja, tapi Taman Nasional Ujung Kulon juga dikenal sebagai destinasi wisata yang mengembangkan sustainable tourism di Indonesia. Sangat masuk akal, pasalnya di Taman Nasional Ujung Kulon tidak sekedar melestarikan alam dan badak Jawa yang kian langka saja, namun sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ada banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Taman Nasional Ujung Kulon, mulai dari snorkeling dan diving di Pulau Pecang, menikmati kekayaan alam di Kepulauan Handelem, atau bermain kano dan canoeing di Pulau Pamanggangan. Taman Nasional Ujung Kulon adalah kawasan taman nasional yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada 1 Februari 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebesar 122.956 hektar dan memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya terdapat lebih dari 1.000 jenis hewan dan tumbuhan endemik langka dan dilindungi, hutan mangrove, hutan pantai, padang rumput, pegunungan, dan beberapa pulau seperti Pulau Handelem, Pulau Panaitan, Pulau Pecang yang masing-masing memiliki potensi sebagai objek wisata. Taman Nasional Ujung Kulon juga dikenal sebagai rumah bagi 700 jenis tumbuhan dan 608 jenis hewan endemik yang bermanfaat, serta beberapa jenis berstatus dilindungi dan langka. Dari seluruh jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi, jumlah populasi badak Jawa yang sangat mengkhawatirkan
Maka diperlukan perhatian yang khusus untuk memaksimalkan konservasi tumbuhan dan hewan endemik langka yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon ini. Oleh karena itu, pihak Taman Nasional Ujung Kulon bekerjasama dengan Yayasan Badak Indonesia atau YABI dan International Rhino Foundation mengupayakan pelestarian populasi badak Jawa dengan merencanakan pembangunan Javan Rhino Study and Conservation Area atau disingkat JRSCA. JRSCA bertujuan meningkatkan populasi badak Jawa di habitat alaminya, mempersiapkan badak Jawa untuk ditranslokasi ke habitat kedua. Mengembangkan 3 teknik konservasi ex situ serta mengembangkan ekoturisme berbasis kemitraan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Menurut Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 2012. Selain itu, rencana JRSCA juga menjadi wadah studi dan riset bagi para peneliti dan rencana selanjutnya akan dibuat suaka badak Jawa sebagai warisan generasi mendatang untuk kepentingan penelitian dan edukasi. Upaya pelestarian tumbuhan dan hewan endemik langka lainnya dengan melakukan kegiatan memonitor habitat aslinya, upaya pengembangbiakan hewan ex situ maupun in situ, melarang dan memberikan hukuman untuk penebangan tumbuhan dan pemburuan hewan langka, menjaga area konservasi dari kedatangan hewan invasif, dan menghindari penanaman tumbuhan invasif di area konservasi yang dapat mengganggu bahkan merusak keseimbangan ekosistem alaminya. Di samping upaya melestarikan hewan dan tumbuhan endemik langka, Taman Nasional Ujung Kulon membentuk kelompok tani konservasi atau KTK dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan alam di dalam kawasan. Tujuan dari pembentukan kelompok ini agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu atau HHBK dan jasa lingkungan sesuai dengan aturan-aturan konservasi pelestarian lingkungan di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon. Terbentuknya kelompok tani konservasi KTK dan kelompok sadar wisata Pokdarwis juga bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon dengan menjaga ekosistem aslinya, melindungi hutan, dan mengembangkan jasa lingkungan dengan wisata alam, serta upaya memberi sosialisasi edukasi tentang konservasi melestarikan lingkungan alam di sekolah-sekolah di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan pokok-pokok isu di atas, maka upaya menjaga lingkungan alam dan keanekaragaman hayati tersebut dapat didukung dengan cara merancang pengembangan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai objek wisata edukasi dengan menerapkan pendekatan sustainable arsitektur, memperhatikan aspek kegunaan tapak dan lahan, material dan energi terbarukan untuk menjaga pelestarian lingkungan alam dan keberagaman hayati, serta aspek sosial, budaya, dan ekonomi pada rancangan desain. Demikian paparan saya mengenai analisis kasus pariwisata berkelanjutan yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Mungkin masih banyak kekurangan dari paparan saya yang masih perlu direvisi dan banyak yang terlewat juga, mohon dimaklumi. Semoga paparan yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan semua teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.